tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Mari belajar bersama Pak Rahman. Mari belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Rahman. Dalam materi pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 pelajaran ketiga. Dengan judul materi Cita-citaku menjadi anak soleh. Kompetensi dasar. Meyakini perilaku jujur, perilaku taat dan patuh kepada orang tua, menghormati guru, cerminan dari iman. Mampu menunjukkan sikap jujur, perilaku taat kepada orang tua dan guru, dan menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memahami apa itu perilaku jujur, apa itu perilaku taat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan apa itu perilaku menghargai sesama manusia. Anak bapak juga mampu mencontoh dari perilaku jujur, perilaku taat kepada orang tua dan guru, perilaku menghargai sesama manusia dari orang-orang yang baik, seperti dari kisah Rasul, para sahabat, tabi'in, dan para ulama, dan orang-orang yang baik di sekitar Anda. Setelah belajar nanti, anak bapak mempunyai pengalaman dalam pelajaran ini. Apa pengalaman belajarnya? Membiasakan diri dan terbiasa untuk selalu bersikap jujur, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, serta menghargai sesama manusia. Kita masuk kepada materi pelajaran kita hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jujur. Jujur itu adalah mengakui apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka itu namanya bersikap jujur. Sesuai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Kejujuran itu muncul dari dalam hati dan terus mengalir melalui ucapan dan tindakan. Jujur itu terbagi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Sekarang mari kita perhatikan
Contoh-contoh dari sikap jujur tersebut. Jujur kepada Allah. Contohnya, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tepat pada waktunya. Dan ini kita lakukan bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan pujian balasan dari orang lain, hanya kita ingin memohon ridha Allah. Begitu juga halnya dengan kita mengaji, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah. Sedekah ini ada beberapa macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Contohnya sedekah wajib, kita berzakat. Orang-orang yang jujur kepada Allah, dia akan membayarkan zakatnya sesuai dengan jumlah harta yang dia miliki. Karena dalam Islam, berzakat ini wajib bagi orang yang mampu 2,5% atau 1/40. Jika seseorang mempunyai uang 40 juta, maka dia wajib membayarkan zakatnya 1 juta. Kalau dia jujur kepada Allah, pastilah dia akan membayarkan zakatnya 1 juta. Tapi kalau dia tidak jujur, maka mungkin dia hanya membayarkan zakatnya 500.000 saja. Dia pikir petugas ambil zakat kan tidak tahu, tapi Allah tahu segalanya. Selanjutnya, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, kita tidak mencontek dalam ujian. Apalagi saat ini di masa pandemi, kita belajar dari rumah. Guru tidak melihat langsung apa yang kita lakukan. Hanya memantau dari Zoom meeting yang dilakukan. Jarak ini tentu akan membatasi jarak pengawasan dari guru ketika Ananda melakukan ujian. Maka kejujuran, apakah ujian mencontek di buku atau melihat catatan atau minta bertanya kepada orang lain, maka disinilah dibutuhkan kejujuran kita kepada diri sendiri. Nilai kita adalah gambaran dari hasil usaha belajar kita. Selanjutnya, jujur kepada diri sendiri itu adalah mengakui kekurangan diri sendiri, mengakui kelemahan diri sendiri. Jangan kita menutupi kelemahan sendiri. Misalnya, dia itu miskin, tetapi berpura-pura jadi orang kaya. Apa gunanya? Hiduplah apa adanya. Hidup bukan karena orang lain, tapi kita menjalani hidup ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jujur kepada orang lain. Contohnya, anak bapak belanja di kantin. Berapa yang kita makan, segitulah yang kita bayar. Kalau kita ambil 5, kita bayar 5. Kalau kita ambil 10, kita bayar 10. Jangan sampai kita makan 10, kita bayar cuma 5. Itu namanya tidak jujur. Dan contoh lain adalah janji kita kepada orang lain. Kita berjanji, apakah kita jujur dengan janji kita? Apakah kita menepati janji kita? Ini adalah jujur terhadap orang lain. Coba perhatikan. Orang-orang jujur disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah? Tentu saja, jawaban iya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin disayang Allah, bersikaplah jujur. Yang pertama, sekali lagi Bapak ulangi, jujur kepada Allah. Mentaati seluruh perintah Allah dimanapun kita berada. Ittaqullaha
haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri kita. Yakinlah itu. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan malapetaka dan kegelisahan. Contoh, bagi siswa yang mencontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, dia akan selalu gelisah, merasa akan ada yang akan mempertanyakan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak dan ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR-nya pada hari dan tanggal tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu berperilaku jujur dalam kehidupan ini, baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan orang lain. Kata kuncinya adalah kejujuran awal dari kebahagiaan, dan dusta atau kebohongan itu awal dari kebinasaan. Orang jujur hatinya akan tenang. Orang jujur hidupnya akan bahagia. Orang jujur akan selalu menjalani kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Akan tetapi, jika orang yang suka berdusta dan berbohong, dia akan selalu gelisah. Dia akan selalu merasa dikejar kesalahan dan merasa suatu saat kesalahannya atau kebohongannya akan terungkap. Maka hidupnya tidak pernah bahagia dan dia selalu gelisah. Baik anak bapak, pembahasan kita berikutnya adalah taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Ibu sudah mengandung, melahirkan, membesarkan dengan susah payah. Ayah sudah mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Orang tua adalah karomah dalam kehidupan kita. Rasulullah pernah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa suktullah fi suktul walidain. Keridaan Allah berada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Allah juga memerintahkan bahwasanya setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ini dapat kita pelajari dalam surah Luqman. Luqmanul Hakim adalah contoh seorang ahli hikmah yang namanya diukir dalam Al-Quran dan menjadi nama surah Al-Quran, bagaimana dia mendidik anaknya dalam meraih hikmah dalam kehidupan ini. Baik anak bapak, sekarang perhatikan bagaimana cara kita menghormati orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Apa yang diucapkan orang tua kita untuk kebaikan kita, kita dengarkan dengan hormat dan rendah hati. Selanjutnya, tidak mengucapkan kata-kata ah atau hehe, kata-kata penolakan
dari kita. Yang ketiga, tidak boleh membentak atau memarahi orang tua kita. Yang keempat, bila kita keluar rumah, kita berpamitan kepada orang tua kita. Sampaikan dulu bahwa apa tujuan kita dan mau kemana. Setelah itu kita minta izin. Tidak boleh kita hanya menghilang saja. Orang tua kita nanti mencari. Maka sebagai anak soleh, jika keluar rumah harus berpamitan atau minta izin terlebih dahulu. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Misalnya, menyapu rumah, mencuci piring, menjemur kain, merapikan tempat tidur, dan segala macamnya. Kita habis belajar, ada waktu senggang kita kerjakan pekerjaan di rumah dalam rangka membantu kedua orang tua kita. Yang berikutnya adalah mendoakannya, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Jika orang tua kita masih hidup, kita bisa mendoakannya setiap selesai sholat 5 waktu. Kita doakan, ya Allah, berikanlah karuniamu, anugerahmu, kasih sayangmu kepada kedua orang tua saya yang lagi bekerja. Mudahkanlah urusannya, murahkanlah rezekinya, jauhkanlah dia dari masalah, berilah dia ketenangan, kesuksesan. Semua doa-doa itu kita ucapkan tanda kita bermohon kepada Allah untuk kebahagiaan, keselamatan orang tua kita. Dan jika orang tua kita meninggal, kita juga mendoakannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai sholat kita berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku kecil. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua. Dan apabila orang tua kita sudah tua, tidak lagi sanggup bekerja, maka kitalah yang akan memenuhi segala kebutuhannya, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itu jika sudah meninggal, maka terputuslah segala amalnya. Dia tidak bisa lagi sholat ke masjid, dia tidak bisa lagi berzakat, dia tidak bisa lagi bersedekah. Amalannya habis, terputus. Itulah amalan yang sudah dilakukannya semasa hidup. Tetapi masih ada tambahan-tambahan amalnya yang akan didapatnya, seperti disampaikan oleh Rasulullah. Iza mata banu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min talasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ula. Ruahul Bukhari, Ruahul Muslim. Artinya, apabila meninggal anak cucu Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang pernah diberikannya ketika dia masih hidup dulu, seperti dia membangun masjid, membangun madrasah. Selama masjid, selama madrasah, selama sekolah itu masih dipakai, digunakan, maka pahalanya mengalir secara terus-menerus walaupun orang tua kita sudah meninggal.
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ketika masa hidupnya dia mengajarkan orang sholat, mengajarkan orang mengaji, mengajarkan orang berdagang, mengajarkan orang masak, mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan semasa hidupnya. Lalu ketika dia meninggal, orang yang diajarnya itu melakukan kebaikan sesuai dengan yang diajarkan, maka pahalanya mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, inilah yang paling pokok, yaitu awaladin solehin yad'ula, doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, di mana orang tuanya sudah terbujur kaku dalam kubur, kedinginan, tidak ada yang menemani, kecuali yang bisa menemaninya hanyalah amal ibadah yang telah dilakukan semasa hidup, ditambah dengan kiriman doa-doa anaknya yang soleh. Inilah harapan setiap orang tua. Jika kelak dia meninggal, dia dapat meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan mereka. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari kita tidak mengenal angka, mulai dari kita tidak mengenal huruf, sampai kita bisa menjumlahkan angka-angka, mengurangi angka-angka, membagi angka-angka, mengali angka-angka, sampai kita merangkai huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi sebuah tulisan. Ini adalah atas jasa guru kita. Selanjutnya guru kita juga sudah menerapkan bimbingan adab-adab, bimbingan kompetensi, bimbingan akhlak kepada kita. Maka semua bimbingan karakter-karakter yang sudah diajarkan oleh guru kita itulah jasa orang tua, jasa guru kita kepada kita. Maka oleh sebab itu ada adab kita, bagaimana kita beradab terhadap guru kita. Yang pertama, kita berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Apabila kita bertanya tentang materi pelajaran, tanyakanlah dengan cara yang sopan. Apabila kita menjawab, jawablah dengan cara yang sopan. Berbicara sopan dan lemah lembut akan membuat guru kita menjadi senang dan bangga menjadi guru kita, dan dia merasa bahwa ilmu yang telah diberikannya bermanfaat dan barokah. Selanjutnya, memberi salam bila bertemu. Jika kita ketemu dengan guru kita, ucapkanlah salam, assalamualaikum, dan guru kita akan menjawab waalaikumsalam. Memberi salam ini adalah doa, berarti kita mendoakan guru kita selalu berada dalam keselamatan, dan guru kita mendoakan kita kembali dengan mendoakan untuk keselamatan juga untuk kita. Betapa indahnya dalam hidup ini jika kita saling mendoakan. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak merasa pintar. Jadi sebagai seorang siswa, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih pintar daripada gurunya. Itu materi kita, Bu. Itu sudah tahu saya itu, Bu. Tidak perlu diajari lagi. Itu namanya sombong. Maka dengarkanlah penjelasan dari guru kita. Apa yang disampaikannya pasti ada manfaatnya. Sekalipun memang itu misalnya pengulangan pelajaran sekalipun, ataupun materi itu sudah kamu dapatkan dari tempat lain, tetapi yakinlah, percayalah, dengan tidak sombong, dengan tidak merasa pintar, maka ilmu itu akan lengket di kepala kita dan berkah dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah taat kepada guru atas perintahnya. Guru kan sering memberikan tugas kepada kita.
Tugas yang diberikan guru adalah untuk kepentingan kita, untuk pencapaian materi-materi kita, untuk ketuntasan belajar kita. Oleh sebab itu, kerjakanlah tugas yang telah guru berikan kepada kita dengan baik, dengan hati-hati, dengan rasa tanggung jawab. Jangan mengerjakan tugas asal-asalan, yang penting kumpul. Jangan mengerjakan tugas menyuruh orang lain. Kalau itu kita lakukan, berarti target dari harapan guru tidak tercapai. Kalau tugas kita dikerjakan orang lain, berarti yang pintar orang lain, tidak kita yang pintar sebagai seorang murid. Maka oleh sebab itu anak bapak, mohon kiranya kalau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kerjakanlah dengan hati-hati, kerjakanlah dengan sempurna, kerjakanlah dengan rasa tanggung jawab. Semoga anak bapak menjadi anak yang pintar, yang soleh, yang soleha, yang sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara untuk menghormati jasa-jasa guru kita sering mendengarkan lagu tentang guru tersayang. Kira-kira bunyi liriknya seperti ini. Anak bapak tentu lebih pintar daripada bapak untuk menyanyi. Kalau bapak ya memang tidak pandai bernyanyi. Tetapi sekedar untuk mengingatkan, dan silakan nanti dicoba lagi. Lagunya Guruku Tersayang. Bunyinya begini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak pandai, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang membuatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, itu contoh lagunya. Silakan diulang-ulang nyanyinya. Suara anak bapak pasti merdu, pasti jauh lebih bagus daripada yang bapak cobakan tadi. Oke, sip. Silakan laksanakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku. Ini lagunya. Silakan didengarkan, diulang-ulang mendengarkannya, diikuti iramanya, dan ini lagu persembahan untuk guru tersayang. Selamat menikmati. Materi kita selanjutnya adalah menghargai orang lain. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kulit putih, ada yang kulit sawo matang, ada yang kulit hitam, ada yang rambut pirang, ada yang rambut putih, ada yang rambut hitam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pedagang, ada petani, ada yang kerja di industri, ada yang pegawai, ada tentara, ada dokter, dan macam-macam sebagainya. Itulah kehidupan manusia berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Menghargai tentang diri orang lain. Semua yang ada pada orang lain kita hargai. Hargailah orang lain jika kita ingin dihargai orang lain. Jangan minta dihargai orang lain kalau kita tidak bisa menghargai orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Ini adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal dan saling menghargai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah memanggil manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi penting bagi kita untuk menghargai sesama manusia. Perbedaan bukanlah alasan untuk kita tidak saling menghargai. Perbedaan adalah untuk saling mengisi dan memperkaya dalam kehidupan kita ini. Apa saja contoh menghargai sesama manusia? Yang pertama,
kita menghargai pendapat orang lain. Apa yang diutarakan oleh orang lain, kita dengarkan, kita hargai. Jangan kita potong atau kita bantah ketika orang berbicara. Kalau kita mau mengutarakan pendapat, silakan utarakan selesai orang lain berbicara. Jadi kita boleh mengutarakan pendapat kita dan bisa memperbandingkan atau membicarakannya dengan baik. Tetapi jangan kita menganggap pendapat kita lah yang paling benar, pendapat orang lain salah. Maka itu namanya tidak saling menghargai. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya, kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Tetapi jika orang itu tidak mau dan tetap dengan agamanya, ya silakan, tidak boleh kita ejek dia, kita maki-maki dia. Maka tugas kita hanyalah untuk memberikan contoh yang kita punya, memberikan contoh yang kita bisa menjadikan contoh dari keyakinan kita. Jika kita dalam bersikap baik, maka orang melihat kebaikan kita itu adalah sesuatu yang pantas dicontoh. Mungkin dia akan tertarik, tetapi jangan memaksakan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Jadi inilah yang penting bagi kita, menghargai pendapat orang lain, menghargai juga karya orang lain. Setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi, saatnya anak Bapak melakukan aktivitas. Baik anak Bapak, aktivitas anak Bapak adalah diskusikan materi yang sudah kita ajarkan tadi dengan orang tua. Itu tentang materi apa saja? Yaitu materi tentang manfaat jujur, manfaat patuh, dan manfaat hormat. Silakan diskusikan dan tanyakan, boleh kepada orang tua, boleh kepada kakak, abang, saudara. Silakan laksanakan. Aktivitas berikutnya adalah tuliskan contoh perilaku jujur, tuliskan contoh perilaku taat dan patuh kepada orang tua dan guru, tuliskan contoh perilaku menghargai sesama manusia. Selanjutnya, kerjakan uji kompetensi berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.